Tetapi Ustaz, apakah wanita harus setiap saat melayani dalam kondisi apapun? Jawabannya tentu tidak. Para ulama menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana sang wanita boleh tidak melayani suaminya. Di antaranya kalau sang wanita lagi sakit. Sakit mau gimana? Mau melayani suaminya? Ya, tidak bisa. Dia akan semakin kesakitan atau penyakitnya tidak kunjung sembuh atau semakin tambah parah kalau harus melayani suaminya karena dia harus mandi junub dan yang lainnya. Maka jika sang wanita memiliki udzur syar'i untuk tidak melayani suaminya, tidak berdosa dan tidak dilaknat oleh malaikat. Ya. Kalau suaminya maksa-maksa, mungkin suaminya yang dilaknat malaikat. Tidak tahu diri, sudah istrinya lagi sakit masih apa? Maksa-maksa ya. Yang pertama, jadi wanita kalau punya udzur syar'i lagi sakit maka tidak wajib untuk memenuhi panggilan suaminya. Yang kedua, kalau wanita dalam kondisi haid, suaminya ingin menggaulinya dari kemaluannya maka tidak boleh. Tapi kata para ulama, kondisi haid seorang wanita bukan merupakan udzur syar'i untuk menolak ajakan suami karena suami berhak untuk menikmati wanita dari sisi yang lain, dari bagian tubuh yang lain. Saya ulangi ibu-ibu, kondisi wanita haid bukan adalah udzur syar'i untuk menolak ajakan suami selama suami tidak menggaulinya dari kemaluannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha meskipun haid dia tetap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayamuruni fa'attaziru. Maka Rasulullah menyuruhku untuk memakai sarung, yaitu menutup bagian bawah agar tidak tercium bau yang tidak enak, dan Nabi tetap menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha bukan pada bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, kondisi haid wanita bukan berarti dia tidak melayani suaminya. Kata orang banyak jalan menuju Roma. Kemudian di antara kondisi syar'i, wanita boleh menolak kondisi ajakan suaminya jika ternyata wanita dalam kondisi stres, lagi penuh tekanan, tidak konsen sama sekali, dalam kondisi sumpah, dalam kondisi ini seperti ini, suami hendaknya mengerti. Ini saja lagi stres, ada masalah besar, dia tidak bisa konsentrasi untuk melayani suaminya, maka kata para ulama tidak wajib bagi istri untuk melayani suaminya karena kondisi jarang seperti ini. Kadang wanita dalam kondisi stres, lagi sumpah, tidak bisa konsentrasi, maka tidak mengapa tidak melayani suaminya. Demikian juga di antara kondisi wanita tidak wajib melayani suaminya, tidak dilaknat oleh malaikat kalau ternyata suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Suaminya ternyata tidak memberi infak kepada istrinya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Ibnu Qudamah menyampaikan, kemudian Asy-Syirazi dalam Al-Majmu', dalam Al-Muhadzab, Nawawi juga dalam Al-Majmu' Al-Muhadzab, ya, dan buku-buku fikih menjelaskan bahwasanya jika seorang suami tidak menunaikan kewajibannya, tidak menginfak istrinya, ya, tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak untuk tidak melayani suaminya. Istri tidak berhak melayani suaminya. Kemudian di antara kondisi di mana istri tidak wajib untuk melayani suaminya jika ternyata suaminya terjerumus dalam dosa-dosa besar. Suaminya ternyata minum khamar, suami ternyata berzina, suami ternyata tidak sholat fardu, ya, maka ini boleh bagi sang wanita untuk tidak melayani suaminya. Dalilnya pada ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalilnya tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Jadi waktu terjadi perang Tabuk mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sehingga akhirnya Nabi menghajar, memboikot orang tiga sahabat ini. Bahkan di antaranya Nabi menyuruh istri-istri mereka untuk pergi, untuk meninggalkan suami-suami mereka. Sudah disuruh pulang ke rumah orang tua masing-masing agar menjauhi suami-suami mereka. Makanya dijadikan dalil oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, kalau ada seorang wanita ternyata suaminya minum khamar, kemudian main judi, kemudian berzina atau yang lainnya dosa-dosa besar, dia boleh tidak melayani suaminya meskipun dia dapat nafkah dari suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya jerah. Dia bilang, saya tidak akan melayanimu sampai kau meninggalkan maksiatmu. Dan ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau ternyata menurut dia sang suami dengan dilayani bisa malah meninggalkan maksiat, maka dia layani. Tapi demikian, tidak mengapa dia meninggalkan pelayanan terhadap suaminya jika ternyata suaminya melakukan dosa-dosa besar.